sekalian. Apa kabarnya hari ini? Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Bapak Pendeta. Shalom, Bu Manda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu hari ini, tidak kekurangan suatu apapun dan tetap semangat kita di Sabtu malam ini. Bapak Ibu, nama saya Imanda, saya mewakili Igrea Christ Community yang akan menjadi tuan rumah kali ini. Senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa di acara perdana Ngopi dari Rumah. Apa sih ngopi dari rumah itu? Ngopi dari rumah itu adalah ngobrol pintar dari rumah yang diadakan oleh Igrea Christ Community. Jadi sesuai dengan judulnya, kita akan bincang-bincang ringan dengan narasumber sambil ngopi-ngopi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu udah siapin kopi belum? Saya sih udah. Boleh nih Bapak Ibu, kalau sekarang semenit 2 menit Bapak Ibu ambil kopi dulu, ngopi. Jadi bareng-bareng kita ngopi. Saya seruput dulu ya Bapak Ibu. Yo. Mantap. Mantap ya. Nah, saya Pak Mike. Saya sih isinya bukan kopi, air putih. Oke. Boleh apa aja. Yang penting kita sambil santai ya. Ini tiba-tiba ring light saya mati lagi ya. Nggak apa-apa ya. Masih bisa kan ngelihat wajah cantik saya ya. Bisa dong. Nah, oke. Jadi sebenarnya topiknya apa sih Bapak Ibu? Katanya tadi ada narasumber. Topiknya tuh beragam nantinya Bapak Ibu. Jadi hari ini memang kita mulai dengan parenting. Tapi besok-besok, 2 minggu lagi, sebulan lagi, topiknya akan macam-macam. Mungkin dari Sabang sampai Merauke lah, bisa soal praise and worship mungkin, soal melayani, soal leadership, soal apapun. Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa kasih usul nih, siapa tahu ada Bu Manda, saya pengen dong topik ini yang diangkat gitu. Silahkan ditulis di kolom chat. Nanti Pak Mike tuh yang akan catat. Ya kan Pak Mike? Siap. Iya. Oke. Bapak Ibu ada yang baru pertama kali bergabung di sini, boleh buka mic-nya, bilang saya Bu gitu. Di sini udah 30 orang yang bergabung. Ada nggak yang belum pernah dengar mengenai Igrea? Kayaknya udah semua ya. Ayo Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Bu Mona, saya Bu. Oke, Bu Mona. Bu Mona dari mana boleh dibuka mic-nya, mungkin nyalakan videonya, boleh? Mona. Halo Bu Mona. Oke. Salam Ibu. Shalom. Halo Shalom Ibu. Ibu dari mana? Saya mahasiswanya Pak Mike. Bapak. Mahasiswa. Iya. Ibu Mei juga ya? Ini fans ini pasti Bu Manda. Halo Bu. Hai Mon. Oke, baik. Bagi yang belum tahu mengenai Igrea, mungkin ada yang malu-malu ya. Kita adalah sebuah komunitas gereja di bawah naungan GSKI. Kita itu digembalai oleh Pak Pendeta Judika. Pak Pendeta Judika ada di sini, boleh Pak Pendeta cerita mengenai sedikit? Hai Pak Pendeta. Halo Bu Manda. Boleh Pak cerita sedikit mengenai apa sih Igrea, kita ibadah di mana sih dan sebagainya. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Manda. Salam semua dan selamat bergabung. Baru yang pertama kali mendengarkan atau mengenal Igrea. Igrea itulah satu gereja, lengkapnya Igrea Christ Community di bawah Sinode GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Nah, gereja kita ini baru dibuka lah istilahnya, kalau pakai baru dibuka ya. Tanggal 7 Maret 2021 dan kita beribadah dari tanggal 7 Maret itu di BSD sana ya, di gedung GOP ya, Green Office Park yang ada di BSD. Namun dalam 1,5 atau 2 bulan terakhir ini kita beribadah melalui Zoom karena COVID. Nggak masalah ya, sekalipun melalui Zoom atau online
itu tidak mengurangi berkat lah, tidak mengurangi kita menerima sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang penting kita lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memberkati, menyertai kita. Dan itu saja saya pikir Ibu Manda, salam sehat semua. Tuhan Salam Yesus sehat. memberkati. Yes, amin. Pak Pendeta jangan kemana-mana dulu. Iya. Jadi kita sekarang itu kita akan mulai Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa hari ini kita dapat kehormatan kedatangan seorang pakar yaitu Ibu Sabrina Ritonga yang kita mau melanjutkan webinar kita 3 minggu yang lalu. Waktu itu judulnya Anakku Autis, so what? Aku tetap menyayanginya. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu silakan siap-siap cari posisi duduk yang enak. Mohon izin saya mengingatkan Bapak Ibu untuk memastikan posisi mic-nya dalam keadaan mute. Ya, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Bagi yang baru datang, kita ada 41 orang nih yang hadir di sini. Shalom semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang pakar, sekali lagi, Ibu Sabrina Ritonga. Beliau adalah praktisi penanganan anak berkebutuhan khusus yang sudah berkecimpung di bidang ini kurang lebihnya 20 tahun ya Bu ya. Halo Bu Sabrina. Hai, hola. Hai. Dan Ibu Sabrina ini adalah pendiri, CEO, dan programmer di Pusat Terapi Anak Mata Hatiku. Beliau juga aktif menjadi pembicara di beberapa seminar. Beliau memiliki passion untuk membantu para orang tua dan anak yang berkebutuhan khusus dengan keahlian yang dimiliki beliau sekarang. Ibu Sabrina, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Puji Luar Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu, siapa yang datang 3 minggu yang lalu? Bapak Ibu bisa angkat raise hand. Saya mau lihat nih, banyak nggak ya yang 3 minggu lalu itu hadir? Wow, ada 2 juta orang. Ada 200 orang, Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu 3 minggu yang lalu itu Ibu Sabrina sharing kepada kita semua di acara webinar, bicara banyak tentang definisi anak berkebutuhan khusus, atau kita sering dengar tuh ABK gitu ya Bu ya, atau special needs gitu. Nah, waktu itu Ibu bicara banyak mengenai definisi ABK, bagaimana cara penanganannya, peran serta orang tua, berbagai metode terapi, dan tentu saja bagaimana juga cara memilih terapis yang tepat dan terbaik untuk anak kita. Gitu ya Bu ya, betul ya Bu ya? Betul ya. Oke, saya sering dengar sih Bu di orang-orang tuh suka bilang gini, iya tuh saya dengar tetangga saya tuh mild autism gitu. Itu apa sih artinya Bu? Apakah autisme itu beda-beda gitu ya Bu ya? Dan treatmentnya apakah beda-beda juga gitu? Ya, jadi sebetulnya gini, kalau kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, Bu Manda, itu kalau autis itu kan ada 3 jenis yang ini ya, levelnya kali ya kita bilang ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Jadi mild itu yang ringan. Itu ringan ya Bu ya? Ya, medium and then severe itu yang autis murni kali ya. Hari gini ngomongnya autis murni. Nah, autis murni itu yang berat. Begitu. Nah, kalau untuk treatmentnya beda-beda apa enggak, ya agak beda lah ya, tergantung lah ya. Karena kalau tambah berat kan tambah banyak lagi intervensi yang harus dilakukan, tambah banyak lagi program yang harus diberikan. Tapi jangan salah, kalau dibilang ringan juga belum tentu terus tenang-tenang dia. Iya gitu. betul ya. Benar, karena pada kenyataannya ya, yang autis yang dibilang murni itu, autis berat itu, biasanya orang tuanya lebih aware, siap gitu. Nah, yang ringan malah yang, ini pengalaman aku nih ya di klinik ya, kalau yang ringan itu malah agak, ringan nih gitu. Itu malah agak kurang fokus orang tuanya. Iya. Tarsok gitu ya. Tarsok gitu. Kayaknya sih iya atau enggak gitu ya Bu ya. Iya, akibatnya kan jadi agak, kalau dilihat-lihat, wah kok yang autis berat itu malah lebih banyak majunya nih after kira-kira 4-5 tahun kemudian kelihatan tuh.
Iya, gitu. iya. Berarti betul ya Bu, bahwa kita harus mencari treatment atau penanganan yang sesuai dengan kebutuhan si anak, gitu ya Bu Betul. ya? Iya. Betul ya Bu. Nah, baik metode maupun terapis. Metodenya, terapinya, nah kita mesti bedain lagi nih, terapi Iya. sama terapis beda tuh. Iya, Terapi betul itu ya. jenis terapinya, ada sensory integritas, ada occupational therapy, ada behavior therapy. Terapis itu yang melakukannya, Nah, iya. Orangnya gitu ya Bu ya? orangnya tuh. Oke. Jadi Bapak Ibu orang tua para orang tua itu harus betul-betul jeli gitu ya Bu mencari terapi yang cocok dan terapisnya juga mungkin harus cocok ya Bu ya? Iya, terapi yang cocok, terapis yang cocok, gitu loh. Terapis yang Iya, cocok itu gimana coba? Tahu nggak nih Bu gimana? Manda? Eee, terapis yang cocok baik hati dan tidak Ah, sombong. baik hati dan tidak sombong itu bener banget. Tapi intinya tuh ya kalau terapis yang cocok itu adalah yang kena di hati kita. Kita sebagai orang tua ini kita ngerti. Ini terapis ngomong bener apa enggak sih? Atau kita tahu dari mana dia bagus atau tidak, dia baik atau tidak. Kita juga sebagai orang tua harus Google juga menyelidiki kondisi anak kita. Jadi istilahnya kita jangan terlalu pasrah gitu loh. Iya, Nah, iya, kalau iya. pasrah kan dia bisa seenak-enaknya aja ngomong. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus cari tahu. Hari gini kan semua juga ada sebetulnya. Kita bisa Iya, ngecek. iya. Dia sebetulnya bener nggak sih terapis yang bagus nih gitu. Heeh. Bisa juga nggak ya dilihat dengan kemajuan anak, maksudnya kemajuan dari hasil terapinya sendiri gitu ya? Oh kan, bisa Bisa ya? banget, bisa. Jadi kalau kita lihat gini, Mhm. fenomenanya nih Mhm. ya. Ini saya nggak mau ngebedain antara tempat terapi di luar sama di Heeh. tempat saya ya. Iya. Tapi pada prinsipnya kan saya ini lebih banyak kepada bicara tentang terapi perilaku. Itu Oke. ranahku. Jadi kalau ada terapi SI sama apa tuh OT, occupational therapy atau speech therapy itu bukan ranahku. Tapi yang namanya behavior therapy ini ranahnya aku dan seringnya itu kalau di luar sana tuh bilangnya tuh gini, terapi perilaku itu cuma seminggu 3 kali, seminggu 2 kali aja tuh cukup tuh, gitu. Nah itu tuh yang aku agak-agak keusik banget gitu ya dan merasa deg-degan, aduh nih gimana nih kalau orang tua nurutin? Dalam hati ya, bukannya mau so bener loh Bu, tapi kan ini aku juga udah punya pengalaman sendiri nih ya. Itu setan possible, kayaknya impossible kalau cuma Iya. terapi perilaku, even ringan maupun berat, terapi perilaku cuma seminggu 2 kali, itu gimana caranya tuh? Apalagi kalau anaknya aktif. Nah loh, kan anaknya kan anak-anak kita kan aktif ya, anak-anak ini ya, Betul. kalau yang aktif ya. Kalau yang pasif itu, ya dia ada aja, cuman dia bengong-bengongnya lebih banyak. Nah kalau misalnya di terapi dalam 1 jam, seminggu 3 kali, 1 jam doang. Dalam 1 jam itu palingan dia konsennya, atensinya palingan ada yang 10 menit, ada yang 15 menit gitu. Terus orang tuanya nyantai banget nih, udah berpikir, oh iya benar seminggu 3 kali. Nah, sekarang Itu aku udah tanya banyak aja, gitu kelihatan soalnya udah kedengarannya ya? banyak tuh, udah banyak tuh. Bu Manda kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris terus les bahasa Inggris seminggu 3 kali, besokannya setahun lagi diharapkan bisa cas-cus, kan nggak mungkin juga. Iya, kalau nggak dipakai di rumah ya Bu? Kalau nggak dipakai di rumah, padahal autis juga kagak kan, Bu Manda kan. Nah, Iya. apalagi kalau udah punya kendala tuh. Kadang-kadang orang tua suka salah tuh. Pikir seminggu 3 kali udah bener nih. Jadi itu bisa diukur sebetulnya, bisa diukur dengan apakah ada kemajuannya. Kemajuan anak ini kelihatan nih. Kelihatannya dari sini. Tambah stres nggak suasana di rumah? Apa udah mulai tenang apa enggak nih? Atau sama aja sebetulnya? Itu kelihatan juga. Kemudian kita lihat kemampuan anak ini udah tambah bagus atau belum? Dari kemarin sama berikutnya udah ketahuan atau belum? Jangan dirasa-rasa ya. Oh, oke. Ada alat ukur ya kali Bu ya? Kita data aja deh. Kalau aku sih mendingan kita tulis aja. Aku sih punya agendanya ya. Jadi per hari ini, besok jangan capek nyatet. Tapi kalau emak-emak biasanya doyan ya nyatet ya pakai dilukis-lukis, gambar-gambar.
Iya, pakai itu notes pasar, Bu. Ya Iya itu iya jadi iya. kita bisa ukur dengan jelas gitu loh. Oke. Terus kalau kita lihat lagi nih, udah sebulan sudah berlalu, kita baru akan lihat banyak. Nah kalau ternyata tidak dicatat, itu seakan-akan kemajuan anak ini lama banget. Karena kita menilai kemajuan anak ini dari sudut pandang kita, terkadang orang tua gitu melihatnya, cuman gini doang kok. Aduh kok cuman baru gini sih. Nah gini sih menurut kita. Nah menurut dia udah capek banget sampai segitu kan. Tapi kalau kita mencatat dengan benar, terus kita bisa melihat, wow, terjadi Iya. sudah berapa banyak tuh kemajuan-kemajuannya. Iya iya iya. Berarti kemajuan sekecil apapun kalau tercatat itu berasa ya, Bu, ya? Berasa banget. Berasa ya. Iya. Apalagi effort-nya itu juga maksudnya kita membuat perubahan perilaku itu kan effort-nya besar sekali ya, Bu, ya? Besar Jadi banget. kita saya sih di kantor gitu ngajak berubah perilakunya nih kayak new ways of working apa segala macam tuh susah gitu, apalagi menyangkut anak kita yang for lifetime. Ya. Nah banyak juga tuh orang yang nanya, Bu, orang tua yang wondering gitu, berapa lama sih kita bisa mencapai perubahan maksimal yang kita bisa? Apakah sebulan cukup atau 2 bulan atau apakah itu progres selama sekian tahun gitu, Bu? Nah ini juga pertanyaan sejuta umat loh. Sejak aku punya klinik ini, dan itu juga terjadi sama saya kan. Karena saya menduga, emang berapa lama sih? Alah, nggak kebayang lah, ini bertahun-tahun tuh nggak kebayang. Bu Manda, cuma perbaiki perilaku, easy peasy lemon squeezy, nggak masalah ini gitu kan. Tapi kalau kita nggak digin, nggak melihat informasi ini dengan lebih dalam lagi, kita jadi salah nih, gitu. Jadi kita harus menggali informasi sebanyak-banyaknya. Oke. Zaman dulu aku mau cerita nih, zaman dulu aku tuh belum ada Google-Googlean ya. Iya. Jadi langsung ke ke toko Gunung Agung. Ya ampun, Gramedia, Gunung Agung apa Gramedia ya? Gunung Agung kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Dulu Gramedia kali ya. Belum ada Mr. Google dan segala macam, cari autis itu sendiri ya agak-agak cuman susah ya, Bu. susah gitu loh. Tadi pertanyaannya apa? Kok gue jadi ngawur ya? Berapa lama terapi? Oh iya. Nah, terus kayak gitu kan pertanyaannya aku tuh ke dalam hatiku, kemudian pas aku ke dokter juga atau ke tempat terapi juga, ini berapa lama ya? Ternyata ini lama banget. Tahunan, dan orang tuh kadang-kadang suka terkaget-kaget. Tahunan. Ini dulu terapisku cukup baik hati ya. Setiap kali aku nanya berapa lama nih, dulu namanya Pak Krisna. Pak Krisna ini berapa lama ya? Berapa lama lagi ya? Karena never in my mind itu kayaknya bertahun-tahun. Saya cuma nanya berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Si Pak Krisna ini bilang, nanti Bu ya, nanti kita lihat ya Bu ya. Dia tidak berani mengatakan berapa lama lagi, dan itu membuat saya jadi kayak nggak bisa tidur. Berapa lama lagi ya? Udah bisa begini gitu. Udah selesai belum ya? Tapi setelah setahun atau setahun lebih berjalan, saya kayaknya udah punya, dia nggak usah ngomong, saya udah punya kesadaran tersendiri gitu. Ada pertobatan. Kayaknya ini lama deh. Nah, tapi kalau di klinikku, aku langsung ngomong aja, Bu Manda. Berapa lama? Lama banget. Iya. Nah, kenapa kok bisa lama banget? Emang lama banget. Coba bayangin Bu Manda deh. Ada anak umur 4 tahun misalkan, atau 5 tahun, atau umur 6 tahun. Atau yang kecil aja deh misalkan. Mamanya orang Indonesia, papanya orang Indonesia, opungnya orang Indonesia, sekelilingnya orang Indonesia. Lah ya kok nggak bisa bahasa Indonesia? Coba bayangin 24 jam dikelilingi sama semua orang ini, tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa berkomunikasi. There's something wrong with that. Ya enggak? Iya, betul. Ya, itu udah salah tuh. Nah, mau ditanya lagi berapa lama? Itu pertanyaan yang harus dibalikin kepada orang tua lagi. Seberapa besar kemauan
orang tua menghadapi ini. Mau dianggap gampang, mau dianggap tidak gampang. Itu terserah. Tapi kalau dianggap super bahaya, maka kayaknya kemajuan anaknya akan cepat. Berarti seberapa serius orang tua mau Yes, berusaha. betul. Awareness-nya orang tua. Itu juga kita lihat. Google beneran nggak? Cari tahu Iya, beneran nggak? Sama iya. keberanian ya. Iya, Sebetulnya kan ngelihat itu kan deg-degan sendiri. Kalau saya Iya. tuh malah kebalik, Bu Manda. Saya semakin nggak tahu, semakin nggak bisa tidur. Jadi saya ready for the worst case gitu loh. Oke, mendingan gini aku tenang, because aku bisa mikir apa yang harus kulakukan. Justru kalau aku tutup-tutupin aku takut gitu. Iya, Beda-beda kan orang kan. Dan juga mungkin ibu nggak bisa tidur, apa yang belum aku lakukan gitu ya? Iya, Apa yang belum aku, yang harus aku lakukan gitu ya, Bu? bener banget. Berarti bisa nggak dibilang bahwa seberapa lama terapi yang harus dilakukan itu ada beberapa faktor ya? Iya, bisa. Tadi Bisa banget. keseriusan orang tua gitu ya, Bu ya? Ya, jadi Oh, yang faktor pertama tuh berapa lamanya diagnosa. Oh, oke. Pertama tuh Diagnosanya diagnosa. dulu, benar. Iya. Jadi diagnosanya ini termasuk berat, ringan, atau sedang. Itu Iya. menentukan berapa lama. Iya. Kemudian yang kedua, berapa banyak terapi yang harus dilakukan. Yang ketiga, seberapa baikkah komunikasi antara orang tua dengan terapisnya. Oke. Jangan loh, jangan nitip loh, intinya gitu. Oh, iya, Bawa iya, ke iya. tempat terapi, nitip. Heeh. Kayak terapisnya bener aja. Kita Iya. harus ngecek terapisnya bener apa enggak. Cek dia sebetulnya punya kemampuan apa enggak, bener apa enggak sih dia knowledge-nya, dia mampu membantu anak kita apa enggak. Kemudian yang berikutnya yaitu membawa anak ke terapi tidak menggantikan peran orang tua sama sekali. Jadi yang paling utama di sini adalah peran orang tua. Orang tua di sini, aku mau sharing lagi. Orang tua di sini suami, istri, nenek, kakek, pembantu, supir, satpam, semua orang lingkungan rumah itu sergap. Jadi kayak kita lagi ada big project. Tapi sedihnya kan terkadang gini ya. Kadang bapaknya yang sanggup menghadapi, istrinya udah lemes-lemes. Iya. Ada juga bapaknya udah nggak sanggup nih, dia udah lemes duluan, lari dia. Maksudnya, aduh, ini ke bapak-bapak kan kadang-kadang agak kurang siap ya. Kalau di klinik saya lebih dari 50% itu bapak-bapaknya yang gitu. agak lemes dulu. Oh, yang lemes duluan bapak-bapak. Ya emang perempuan punya daya tahan lebih kuat sih ya. Iya. Mohon izin Pak Pendeta. Jadi kalau bapak-bapak ini lebih nggak kuat gitu ngadepin itu. Ya mungkin kan denialnya tingkat agak-agak apa ya? Agak-agak tinggi lah. Ya, gitu. Tapi gengsi juga. Kenapa sih sama anak gue? Gitu. Sebetulnya sih ada ditemukan, segera langsung lakukan. Intinya gitu. Terus kalau suami istri barengan, aku ngelihat di klinik tuh, ini ada staf saya juga di sini, di klinik, jika suami istri ini kompak, apalagi kalau nenek kakeknya kompak, buset dah, kemajuannya cepet banget. Itu selalu loh, itu udah beneran udah on track banget gitu loh. Ada dalam data kita, ini enak cepet banget ya, enak gitu kalau aku buat programnya tuh cing gitu. Terus ini mak bapaknya baik banget nih, seru nih, pasti nih kompak nih. Begitu datang nenek kakeknya juga kompak gitu, seia sekata gitu. Si mbak yang nganterin juga pinter, kayak gitu tuh. Oke, berarti lingkungan di rumah, jadi mungkin nggak hanya, berarti apa yang diterapikan itu harus juga dibawa ke rumah gitu ya Bu, sehingga semua situasi itu kondusif untuk kemajuan si anak gitu kali ya Bu ya. Yes, betul. Itu nama terapinya tuh intinya kalau bahasa terapinya pengeneralisasian. 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 Contohnya kayak gimana, Contohnya nih, contohnya kan suka diajarin ya bentuk-bentuk, ada pelajaran tentang pengetahuan umum lah, general knowledge. Contohnya ada bentuk segitiga, segi empat, kemudian ada warna gitu kan ya. Nah,
si orang tua ini jangan terlalu pasrah dengan si terapis yang melakukan itu, program itu di rumah. Ini orang tua bisa menstimulus anaknya dengan cara di dalam lingkungan kita sekeliling ini, yang manakah lingkaran itu? Tuh huruf O, ngopi tuh dia oke. tuh. Oh, Nah, iya, iya, itu iya, O. iya, 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 Ya, iya. atau enggak coba kita lihat pintu. Aduh, pintu ini apa? Bentuknya apa? Shape-nya. Oke, persegi panjang. Oh, oke. Lalu Iya, kita iya, juga iya. bisa pengeneralisasian misalkan kita lagi jalan-jalan nih Mm-mm, ke supermarket. Oke. mm-mm, Padahal kita lagi tentang belajar buah ceritanya di mm-mm. tempat terapi. Jadi kita pada saat melakukan kegiatan di market Sehari-hari. gitu, kita bisa bilang, ambilin dong. Mana ya pisang? Ambil pisang, ambil ini. Jadi membantu dia untuk lebih mandiri juga dan menggunakan pengetahuan tadi. Iya, iya, iya. Itu penting banget gitu loh. Iya, make sense sih. Jadi dia akan lebih cepat grasp-nya gitu ya, Bu ya. Lebih Iya. cepat menangkap karena setiap hari juga dia merasa yang di terapi begini, yang di rumah begini sama Iya. gitu. Dan juga di rumah nggak perlu punya tools yang canggih-canggih seperti yang di terapi gitu ya. Jadi ya sebangsa mungkin buah-buahan ada gitu ya, dan bentuk-bentuk tadi misalnya lampu yang segi 4, handphone segi 4 kayak gitu, lingkaran gitu kan di sekitar kita banyak ya. Betul. Iya. Tergantung kreativitas orang tua juga sih ya. Betul, iya. Gimana? Makanya kan aku bilang tadi kreativitas orang tua itu tergantung dari kemauan orang tua. Iya. Sampai Cocok. mau sekeras apa nih mau berpikir gitu kan. Kalau di tempat terapi kan palingan dikasih kartu, gambar pisang atau pisang-pisangan. Tapi kan kalau di rumah atau di market kan beneran pisang the real one. Jadi dia bisa mengeneralisasikan pisang itu nggak cuma yang begini doang. Yang bentuknya kartu aslinya begini 3D, rasanya gini. Yes, betul. Iya kan, kalau dipegang tuh begini. Kalau dipencet dia bonyok. Iya betul. Gitu. Iya. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Berarti tadi yang paling penting itu adalah kekompakan situasi rumah yang dari kedua orang tua dimulai. Lalu ada tadi Mbak ya sama satpam, nenek, satpam, supir semua. Tahu nggak Bu? Gereja kita itu Igrea itu mulailah dari rumah. Iya, betul. Jadi cocok banget ya. Iya. Cocok banget. Jadi karena memang harus ada penguatan dari rumah. Kalau satu orang saja yang berjuang, nggak suami istri. Berat itu ya? Pokoknya berat banget. Itu mental mungkin ya. Mental nggak siap, tapi kalau misalnya didukung sama suami atau didukung sama istri bahwa kita sama-sama menghadapi ini sama-sama nih barengan nih, itu kayaknya beban itu terangkat gitu ya. Apalagi kalau dananya memang kurang. Ini kan ada nih yang paling kejam nih bapak-bapak, udah dana kurang, pelit pula, marah pula gitu kan. Terus itu anak lo tuh mama atau yang urusan nih, jangan kayak gitu juga kali, anak bareng kan. Ini kalau dananya sedikit, itu betul-betul harus kuat suami dan istri itu. Saling mendukung, karena sebetulnya dana dikit pun bisa maju anaknya. Enggak selalu loh orang yang banyak dananya, anaknya kemajuannya pesat. Ini aku kasih tahu. Enggak selalu ya? Enggak. Karena rada-rada kalau yang udah kebanyakan duit juga dia terlalu pede, akhirnya dia lupa menghandle dengan sendiri. Dia kelupaan gitu. Jadi benar-benar kita harus semuanya kita lakukan. Tapi juga yang kalau nggak ada dana jangan bersedih hati juga, langsung nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Makanya kalau di Igrea itu kan aku buat nih setelah habis ibadah ada free konsultasi atau parents education kayak gitu. Saya kasih training gimana caranya melakukan itu di rumah. Karena sebetulnya stimulus yang di rumah itu jauh lebih penting banget. Oke, stimulus yang dari rumah itu jauh lebih penting banget. Karena berapa kalinya, berapa seringnya. Sekarang gini, Bu Manda kalau misalnya jalannya bongkok gini kan. Ini udah kebiasaan kita bongkok. Iya betul. Nanti kalau orang ngingetin, jangan bongkok, kita gini lagi. Terus gak lama kemudian kita nunduk lagi. Diingetin lagi, gini lagi.
Nah, berapa Ya. sering diingetinnya ini itu Iya. penting banget. Seberapa Iya. sering terapi itu sangat penting, bukan lamanya. Jadi kalau terapi dari jam 10 sampai jam 2, jam 9 sampai jam 12, itu lama banget. Anaknya tuh bosen. Tapi sering 9, 10, Iya, iya, 1, iya, 2, iya. 4, 5, 7, 8. Sering karena diingetin lagi, tegap lagi. Lama-lama dia benar-benar tegap. Gitu Iya. badannya. Berarti kalau gitu juga kalau saya relate ke yang barusan apa istilahnya tuh pengandaian ibu mengenai bongkok-bongkok itu mungkin kalau dari lebih early dia didetek dan lebih early dia di terapi itu juga bantu ya Bu ya? Halo, ya betul-betul itu. Beneran banget. Anakku itu di terapi dari 1 tahun 2 bulan. Nah, Oke. tapi intinya gini, semakin kecil jangan merasa masih kemajuannya bagus nih, dikit aja terapi yang diambil. Salah, semakin kecil semakin banyak. Oh, Karena semakin kita ngobrol-ngobrol waktu, Bu Manda. Iya. Iya, karena kan dia masih kecil. Uber terus, misalnya dia ketinggalan cuma setahun. Ambil banyak, biar Iya, sama. iya. Nanti anak lain naik lagi, Uber lagi, sama lagi. Anak lain lagi, Uber lagi. Iya, Yang penting samakan dengan anak seusianya. Nggak usah pikirin anak lain super pinter, apa, segala. Bodo amat. Iya. Yang penting anak umur 2 tahun ngapain? Harus Itu yang sudah bisa dikejar. ngapain, itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Iya. Oke, baik Bu. Kita minum kopi dulu Bu, kita seruput dulu Bu. Oh siap, Gila, seruput luar biasa guys, ini seru seruput. banget. Pak Mike, Pak Hendro silakan nih ya, Ya. seruput dulu. Bang Boin mana Bang Boin? Ngopi dulu. Ngopi dulu Ngopi kita. ya kan? Nih saya luar biasa sekali nih pembicaraan kita ya Bu. Dan tadi tuh ada saya note tuh mengenai stresnya orang tua gitu ya. Kadang tadi juga saya note bahwa Ibu tadi bilang kadang ibunya yang capek, kadang bapaknya yang capek. Ya. Terus kadang kadang capeknya itu juga karena saya susah-susah begini, tahu-tahu opungnya datang beda lagi gitu ya. Apa yang dikasih. Bu Manda, Ya, opung Pak. apa sih opung? Opung itu eyang, Pak. Eyang. Kalau saya panggilnya eyang. Simbah ya. Kakek atau nenek. Gitu yang mungkin zaman dulu dia nggak kayak gitu atau dia malah merendahkan gitu ya. Jadi benar-benar tuh saya ngebayangin mental orang tua tuh bebannya cukup berat gitu ya. Iya. Apa yang pendapat Ibu gimana? Ini mungkin banyak di klinik mungkin Ibu banyak melihat ini ya kasus seperti itu ya. Banyak Bu. Terkadang makanya kalau di klinik saya tuh saya bilang gini, ayo eyang, mbah semua hayu gabung satu. Kalau lagi parents education semuanya rame masuk, ada 5-6 orang gabung, bruk masuk semuanya. Karena semuanya aku harus edukasi. Kan biasanya eyang bilang, bukan, ini nggak biasa nih. Ini kan beda generasi ya. Beda generasi. Ini mah cuma telat ngomong, bapaknya juga dulu begitu gitu. Nah sekarang dia bisa ngomong katanya, terus saya balikin lagi sama mbahnya atau eyangnya. Nah kalau emang kejadian kayak bapaknya bisa ngomong, oke. Kalau nggak bisa ngomong siapa yang capek coba? Kan orang tuanya juga yang capek. Iya. Cuman kalau misalnya eyang yang zaman kayak saat kita ini aku juga udah punya cucu nih dari ponakanku. Nggak kelihatan Ibu kayak masih dipanggil opung loh, nih. Opung Sabrina. Ya karena kakakku udah punya anak. Jadi kan kita kalau opung-opung muda zaman sekarang ini orangnya lebih open minded ya, lebih terbuka gitu loh. Jadi malah orang tuanya yang suka kaget-kaget karena si opung kayaknya ada ini deh, tolong deh dicek deh. Orang tuanya kadang-kadang yang tersinggung. Enggak tuh. Gitu. Kadang-kadang bapaknya yang ini si menantunya yang lakinya malah ngerasa enggak tuh gitu. Jangan enggak tuh. Kalau ada masalah udah harus hajar bleh.
ya harus kita sadari, Iya, kita apa ya, dan kita mau melakukan yang terbaik gitu untuk anak gitu. betul, betul. Dan Dan ini heeh. semuanya itu memang harus mendukung ya. Ya. Intinya kayak gini ya. Kalau zamannya saya, yang ini ada nenek kakek yang mendukung sama nenek kakek yang susah mendukung, gitu kan. Yang susah mendukung tuh adalah nenek kakek yang jenisnya percaya bahwa nggak ada ini autis ini, yang ada cuma telat ngomong, nanti juga Nah, ini. itu tuh Bu, Itu kan itu ada tuh, heeh, jenis heeh. kayak gitu. Ada Apalagi juga, kalau di awal-awal kayak baru umur 2 tahun, setahun setengah gitu ya Bu ya, belum bisa ngomong, tuh juga suka kadang-kadang apakah dia autis atau bukan gitu, itu ada pengukurannya atau gimana Bu? ya sebetulnya sih anakku dulu 1 tahun 2 bulan ya, terus aku taunya dari umur 7 bulan sih. Waktu itu gara-gara soalnya Oke. ya emang dia rada-rada kelihatan banget, eye contact nggak ada, terus aku biasa Oh, kan oke. anak bayi kalau diberdiriin ting twing twing itu kakinya nggak bisa nekuk, Bo. Dia Oh, oke. tegang-tegang aja kayak Iya gini. iya 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 iya. Kenapa? Terus dia kayak gitu dari kecil juga kebetulan ada saudara sepupu ya. Kalau ada mainan, kalau bayi sekarang kan ditaruh di tempat tidur, terus ada mainan di atasnya Iya iya tangannya. iya, baby gym. Tangannya ngambil-ngambil baby gym gitu. Anakku nggak bisa menjamah ke atas, Bo. Oke. Jadi dia sibuk aja tangannya di kanan kiri sampai keringetan, kepengen sampai kakinya nendang-nendang, kepengen ngambil tapi nggak ke sana. Saya sampai bingung lihat nih kenapa begini ya gitu. Oh, oke oke. Sedangkan anaknya sepupuku tenang aja, nguik 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 nguik. Sebenarnya saya udah curiga dari sejak 7 bulan. Tapi kalau kita usaha nih Bu Manda, kayak aku walaupun 1 tahun 2 bulan, di terapi bisa 3 sampai 4 kali sehari. Clear itu kelas 2 SD. Oke. Sekarang kuliah udah mau selesai, udah dapat internship communication director tuh di Puji Tuhan. iya perusahaan lokalnya Australia, solar energi atau apa gitu. Ikut bahagia Bu. Bayangin tuh communication Iya. director. Nah kemarin Iya, dia speech therapy. Iya iya. Aku sampai ngakak loh. Buset, kamu jadi communication director? What? Penghubung ini, so you have to very friendly, as a friendly people dong untuk to communicate gitu kan? Iya iya iya. Pasti kamu communicate-nya bagus banget, written ataupun verbal gitu. Iya. Waduh, itu aku mau pingsan tuh. Iya iya, luar biasa. Iya. Terus ya berarti ini Bu berdasarkan tadi ya, berarti umur 2 tahun belum bicara itu berarti itu udah alert ya? Alert lah. Alert ya. Berarti nanti harus kalau dia cari. nongol beneran sih nggak apa-apa. Tapi yang gawatnya kalau nggak alert, ntar nggak nongol beneran, nah lo rugi lo. Iya iya. Oke Pak Hari Kalisaran tadi ya ada pertanyaan mengenai hal itu. Baik Bu, mungkin kalau tadi dari pembicaraan kita saya tangkap bahwa keluarga itu sangat penting banget untuk kemajuan. Lalu sebagaimana orang tua itu serius ya. Kalau kita serius pasti daya tahannya lebih tinggi gitu ya. Iya. Kalau kita tuh mau yang terbaik buat anak kita, pasti segala usaha pasti dilaksanakan dan endurance-nya tuh pasti ya lemes, bangkit lagi, lemes, bangkit lagi gitu ya Bu ya. Iya, saya dulu sempet nyiram shower gitu. Saking stresnya Bu Manda. Iya, jadi udah stres banget terus iya. showering seger lagi. Bayangin dulu sempet dia disikat juga kan suka ada sensori sikat sensor ya. Nah, itu kan harus dipakai selama berapa bulan. Dia tuh harus tiap 2 jam disikat. Tiap 2 jam. Jadi aku pakai alarm 2 jam sikat. Kecuali dia tidur. Nah, kita lagi jalan-jalan di luar negeri juga, di dalam bus juga aku sikat. Dari 2 jam, nanti tiap 4 jam. Tiap 4 jam setelah berapa lama? 6 jam. Itu kalau nggak konsisten, gila tuh. Dan kalau nggak ada dukungan yang luar biasa gitu, itu gila. Dari rumah. Yes, dari rumah. At least kalau secara mental suaminya nggak bisa, Mbok Yodana jangan dikurangin. Apanya yang jangan dikurangin, Bu? Dananya, Bu. Oh, dana. Oh, iya. Kadang-kadang suka gitu tuh. Iya, suami penyandang dana ya. Biasanya begitu ya. Oke, baik. Jadi suami dan istri harus bekerja sama dan libatkan sebanyak mungkin orang rumah demi kemajuan
si anak. Iya, Waktu sudah menunjukkan pukul 8.17 nih, sebentar lagi kita sepertinya sudah harus move on. Nah, betul. saya tadi juga banyak bebannya tuh sebenarnya berat banget gitu ya. Jadi kita sebagai orang beriman juga mungkin kita harus punya iman juga, Orat labora, Bu. bener ya. Iya, Beriman orat. sambil bekerja, bekerja dan beriman ya. Bekerja dan beriman. Jadi intinya gini, kalau kita tuh bagiannya lakukan aja bagian kita. Oke. Lakukan aja bagian kita. Terus Iya, nanti iya. kita minta bagian Tuhan ada lagi gitu loh. Nah, Oh, gimana kalau ya kita ya, doa that's right. doang? Nah, kita Ya, nggak nggak melakukan mungkin, bagian kita, nggak mungkin. Ya, nggak bisa betul, kan. Jadi betul. kayak kasus di anak saya ini mungkin tidak terjadi sama semua orang ya. Puji Tuhan banget, ini anakku sangat baik. Udah saking baiknya aku jadi termehek-mehek setiap kali. Pokoknya mau bantu orang aja, mau bantu orang aja, mau bantu orang aja. Tapi aku sih merasa there is a divine intervention here. Jadi ada sebetulnya pertolongan Tuhan di sini. Jadi Iya, jangan, intinya gini, jangan terlalu pede dengan kemampuan diri kita, dengan uang yang ada, dengan waktu yang banyak gitulah intinya. Aku punya waktu, aku kan siap gitu. Tapi kalau tidak kita bawa ke Tuhan, ini bahaya. Karena Iya. saya dulu minta ke Tuhan, Tuhan tolong cariin terapis yang baik. Kalau yang nggak baik singkirin Tuhan. Tuhan tolong kasih kekuatan, tolong ya gitulah intinya ke atas dan juga kita Samping. kerja. Iya. Dan juga mungkin nggak boleh terlalu pasrah juga ya. Udah deh, terserah Tuhan Jangan. aja gitu. Nggak boleh kita harus Jangan usaha dong. juga. Iya, betul. Hari gini. Iya. Baik, kalau gitu saya pengen ngundang Pak Judika nih, Bu. Boleh ya, Bu ya? Pak Judika mungkin bisa ngasih kekuatan bagi para orang tua yang sekarang itu sedang lelah mungkin ya, atau sedang kebingungan, saya harus gimana. Mungkin ada yang suaminya nggak mendukung atau apa gitu. Jadi mungkin kita bisa dikuatkan oleh firman Tuhan dari Pak Pendeta, sekaligus Pak Pendeta bisa memimpin kita untuk doa penutup mungkin gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi, Bapak Ibu bisa ikut sesinya Ibu Sabrina Siritonga gratis, tidak dipungut Jangan biaya, betul Siritonga, ya? Bu, aku Ritonga. Aduh, sorry. Ritonga. Ceritanya. Keceplosan lagi, minta Bu maaf Manda, ngopi dulu, Bu. Sabrina. Ritonga ya. Yes. Ngopi dulu. Ngopi. Iya, saya kayaknya perlu ngopi. Cheers. Lidahnya kelemesan. Ya, jadi Ibu Sabrina itu Bapak Ibu akan ada sesi bukan setiap ya, as per request ya Bu ya. Jadi Enggak sih, aku standby aja. Oh, Pokoknya standby. Oke. aku standby setiap kali habis dari gereja, ikutin ibadahnya. Aku standby. Ini sesi konsultasi dan juga parents education gitu. Nah, itu dia. Setiap hari Minggu 16.30 kita ibadah dulu. Setelah itu Ibu Sabrina standby untuk menerima konsultasi. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan besok ya, besok. Iya. Tapi follow IG-nya Igrea dulu. Betul. Follow IG-nya dulu, nanti akan di follow up sama Bapak Mike yang tadi sering ngopi itu. Iya. Jadi tadi yang pertanyaan Pak Hali Kalisaran sudah terjawab tadi ya. Jadi kalau 2 tahun belum bisa bicara, memang harus perlu diterapi ya. Kalau memang terlihat ciri-cirinya Bu Sabrina ya, memang harus terapi lah ya. Lebih cepat lebih baik ya. Dia intinya ada follow up lah. Harus ngapain gitu loh. Jadi jangan lebih baik khawatir banyak daripada enggak khawatir. Iya, Bu. Terapi apa Bu namanya, Bu? Karena dia juga udah terapi untuk konsentrasi gitu loh. Fokus. Ya itu namanya ada terapi perilaku, Pak. Nah, nanti kita bahas besok, Pak. Datang ya, Pak ya, ibadah. Iya. Karena orangnya kan ada di luar gitu. Jadi di Singapura. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Banyak juga yang dari Riau ada, dari mana ada. Nanti kita kasih tahu how to do it at your home. Excellent. Thank you. Terima kasih. Berarti God bless you. God bless you too, Pak. See you tomorrow at the ibadah ya, Pak. Yeah. Ibadahnya gereja mana, Bu? Di Zoom, Pak, kita besok.
Iya, Igrea. 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 Tapi Iya. catat dulu nggak ada Enggak, namanya. nanti Ada di ini, akhir ada kok, Iya. ada Oh, iya. IG-nya. Ya, Foto ini aja, di Pak. sebelah sini ada. Oh iya, Ya. Igrea, betul. Nggak Iya. lihatnya ke bawah fokus. Pak Yudika nih. Iya, wajah gantengnya Pak Judika emang Iya, suka Iya. interaksi. Pak Yudika. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Iya, baik Bapak Ibu. memang yang namanya Igrea Christ Community atau ICC ini belum terlalu dikenal karena memang kita baru rintis ini Pak Arik Alisaran di BSD GSKI Igrea. Ya, jadi kita lah bersama tim yang ini baru merintis sana. Lalu kita mau menjadi berkat bagi banyak orang dari apa yang telah Tuhan berikan. Itu sebenarnya. Nah, terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini, makanya di tempat kita, moto kita itu begitu jelas dan kita ulang-ulang selalu. Apa itu? Mulai dari rumah. Ya. Ini penting sekali. Karena gini, harusnya ya suami istri dan anak-anak itu harus menjadi tim yang hebat di rumah. Tapi sering sekali tidak tercipta tim yang hebat di rumah. Herannya seorang suami, dia bisa menjadi tim yang hebat di kantor, bisa menjadi tim yang hebat di RT-nya, atau di luar rumah lah. Dia bisa menciptakan satu tim yang hebat. Itu. Seorang istri juga dengan teman-temannya ya bisa ngopi bareng di luar bersama teman-teman, mungkin dari teman SD, SMP, SMA, mereka jadi tim yang hebat. Tapi ketika di rumah sering kita jumpai tidak bisa tercipta tim yang hebat itu. Super tim, ini menjadi sebuah keheranan harusnya. Ya, apalagi kita sudah menikah kan hati sudah menyatu. Harusnya kita lah menjadi tim yang hebat itu untuk bisa melakukan banyak hal, saudaraku. Nah, terkait dengan kita hari ini parenting, ya bagaimana kita melayani, mengasihi anak kita yang memang berkebutuhan khusus, harusnya orang tua itu bisa loh menjadi tim yang hebat. Nah, yang menjadi faktor pendorong apa? Yang pertama tentu kasih. Ingat, anak kita itu adalah berkat dari Tuhan. Anak kita itu adalah pemberian Tuhan. Kalau itu pemberian Tuhan kepada orang tua, itu berkat kepada orang tua, berarti orang tua harus bertanggung jawab terhadap berkat itu. Logis dong? Harus bertanggung jawab dong. Nah, oleh karena itu orang tua melihat anak, ya tadi saya dengar ya Ibu Sabrina, dari 1 tahun sekian bulan sudah terdeteksi, setelah itu dia ambil komitmen bersama dengan suami all out. Tidak ada hari, tidak ada detik yang terlewatkan tanpa memikirkan sang anak dan tanpa putus hubungan dengan Tuhan. Oh Tuhan mengerjakan, oh Tuhan mengerjakan. Lalu dan selalu terintegrasi, saudara. Selalu terintegrasi. Dan sekarang ini kita bersyukur loh ya. Tuhan itu mengerjakan di zaman sekarang ini ya. Makin kemari zaman ini Tuhan itu makin membukakan bahwa Tuhan itu memang melakukan banyak hal. Terintegrasi sekali. Jadi bukan hanya doa. Tapi Tuhan pun telah memberikan dengan cara-cara lain, saudaraku, diintegrasikan melalui ilmu terapi ini kan. Ini kan ilmu, dan jangan kita mengatakan ini tidak kebenaran. Kadang-kadang kita hamba-hamba Tuhan pun ada yang mengatakan ilmu terapi gitu. Itu tidak rohani, jangan. Enggak. Harus kita integrasikan kebenaran firman Tuhan dan juga ilmu-ilmu lain. Itu yang sedang kita lakukan. Nah, Alkitab berkata begini dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Berarti apa? Dibutuhkan kekompakan. Nah, oleh karena itu, ya saya sebagai seorang hamba Tuhan mengajak kita semua lah, bagi orang tua yang anak kita berkebutuhan khusus, mulai hari ini ayo satukan hati, matikan ego. Tadi saya sedikit tercengang juga ya, ternyata di kliniknya ibu 50% kaum bapak itu paling loyo ya. Kok kurang ya endurance itu atau ketangguhan itu daya ketangguhan ya. Itu kurang ya. Nah, mental itu Pak. Mentalnya ya mungkin malu kali itu gimana ya, mungkin dia terlalu sedih malah aku bilang. Atau nggak rela dia, denial. Denial ya, mengingkari ya, nggak mau menerima. Enggak lah biasa nih, ntar juga udah gede sembuh sendiri gitu kali ya. Atau dia menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, melalui percakapan-percakapan kita ini kepada suami yang boleh hadir, ayolah Pak, jadilah tangguh bersama istri, kompaklah, bergumul bersama, berdoa bersama, mencintai bersama. Atau mungkin juga hadir di sini ada kakek nenek, opa oma,
kami orang Batak opung gitu ya, opa-opa, kakek nenek, Eyang. kungkung, eyang, opo, dan lain sebagainya lah sebutannya. Mbah. Mbah ya. Mbak, apapun Nin, sebutan. Nin. Nah, jadi kakek nenek, opa, oma harus betul-betul support. Betul. Ayo anak dan mantu kita support. Ayo kalian bisa. Mungkin papa bisa bantu apa nak? Papa bisa bantu apa nak? Gitu kita sebagai orang tua. Yes. Papa lihat ada loh itu kemarin saya ikut loh Ibu Sabrina anaknya bukan cuma sembuh sampai menjadi communication director di luar negeri lagi yang dulu ngomong aja di terapi coba. Iya. Nah, jadi orang yang bertarung, orang yang berjuang, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua yang bertarung, berjuang, nggak pernah itu. Makanya dimulai dari kesatuan orang tua, kakek nenek, dan seluruh keluarga besar. Ini bukan soal uang. Tadi udah saya dengar. Banyak uang belum tentu loh, mempercepat kesembuhan belum tentu. Malah jangan-jangan jadi abai. Udah panggil terapinya 20 udah gitu. Karena banyak uangnya. Mana ada hasilnya. Karena terapi 20 belum tentu ada cinta kasih di situ. Oke, terapi itu punya tempat. Tapi keluarga memiliki tempat yang paling besar. Keluarga tidak bisa digantikan oleh apapun. Kehadiran papa dan mama tidak bisa digantikan dengan uang. Tidak bisa digantikan oleh 100 terapis. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Yang namanya presence orang tua. Presence, ya. Nah, bicara presence, bicara kehadiran itu apa? Kalau bicara presence berarti apa? Seluruh keberadaan orang ada di situ. Seluruh orang tua itu ada di situ. Itu namanya presence. Bukan presence hanya sekedar ada, tapi pikirannya itu kemana-mana gitu. Ikut terapi orang tua, tapi pikirannya kemana-mana. Enggak. Kalau presence itu betul-betul hadir seluruh hidup orang tua itu hadir di situ. Betul Pak, itu malah seringnya tuh memang gini, aku mau deh, iya deh aku sampai berhenti kerja gitu. Banyak banget loh di klinik aku orang tua gitu, berhenti kerja. Tapi ujung-ujungnya nganterin doang. Nah, itu dia. Nganterin aja dia cukup puas dengan ngantar anaknya di terapi. Salah besar. Iya. Nah jadi mungkin saya tidak berpanjang lagi karena waktu kita terbatas. Ini tentu bukan perjalanan yang mudah. Ini sebuah perjalanan panjang. Berapa lama? Menurut saya ini sangat ditentukan oleh seperti apa kita, orang tua dan keluarga besar, menaruh hati kita kepada anak kita yang adalah karunia Tuhan, berkat Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita sebagai orang tua. Tuhan pasti akan menolong. Itu udah pasti, saya tidak meragukan itu. Tuhan pasti menolong orang yang berdosa. Jadi ini perjalanan yang panjangnya, bertarunglah bersama. Bertarunglah bersama. Ada satu lagu lama, begini lagunya. Kalau lain ditolong, saya juga. Nah, udah banyak yang ditolong Tuhan. Ayo. Saya yakin Bapak Ibu yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus hadir hari ini pasti juga ingin ditolong Tuhan. Nah, kalau kita ingin ditolong Tuhan, serius mau ditolong Tuhan, mulai hari ini buktikanlah. Memang kita tidak lama hari ini, hanya 1 jam ya. Mungkin, tapi hari Minggu besok malam setelah kebaktian kita jam 4:30, jam 6 nanti sekitar jam 7 kalau nggak salah, Ibu Sabrina pun memberikan hatinya, memberikan waktunya untuk bisa. Kenapa Ibu Sabrina pernah mengalami dan dia telah memenangkan pertandingan itu dan Tuhan taruhkan beban di hatinya. Dia ingin sekali menolong orang. Ya, jadi terus kita akan perbuat ini. Ya kiranya melalui acara-acara kita ini nama Tuhan kita lah yang dipermuliakan. Dan kiranya kasih Tuhan yang selalu memenuhi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini kalau saya tidak salah lihat, bahkan yang hadir di sini ada saya lihat ini ya, kalau saya tidak salah lihat Ibu Rika Hermawati ya. Selamat malam Ibu Rika. Saya lihat Ibu Rika ini beda iman sama kita. Tadi luar biasa kami menyambut Ibu Rika Hermawati. Ada joy ini di sini. Sekalipun kita beda iman, tapi Tuhan sama-sama menyayangi kita, Bu. Terima kasih bisa join bersama dengan kami. Thank you Ibu Rika. Terima kasih Ibu Rika. Semoga bermanfaat ya sesi hari ini. Ya, kita semangat terus, kita terus saling kompak lah kita. Ya.